Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berkedok bengkel motor, toko minuman keras atau miras ilegal di Kota Makassar digerebek polisi. Penyidik Polrestabes Makassar segera merampungkan berkas kasus aborsi ilegal 7 janin yang ditemukan di kamar indekos. Guna melestarikan budaya sekaligus memeriahkan ulang tahun kemerdekaan, beragam senjata tradisional dipamerkan di Balai Habibie Ainun, Kota Parepare. Berbagai cara digencarkan untuk mewujudkan lingkungan bersih dan sehat. Salah satunya edukasi membersihkan sampah plastik di Pantai Soreang, Kota Parepare. Pelajar dan mahasiswa berbaur dengan tim Dharma Wanita Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan. Mereka memberikan edukasi membersihkan pantai dari sampah plastik di Pantai Soreang, Kota Parepare. Sampah plastik berpotensi mengganggu biota laut. Penguraian sampah plastik butuh waktu panjang sehingga bisa mencemari organisme laut yang membahayakan. Ya, jadi bersih pantai ini semacam sosialisasi kepada masyarakat, edukasi bagaimana mengajak masyarakat untuk menjaga laut. Karena kan kita tahu sendiri ini sudah jadi masalah global, masalah sampah ini, dan Parepare ini ya dapat kiriman sampah juga dari barat, dari Kalimantan. Kemudian itu yang kemudian numpuk mengotori laut, dan umumnya memang banyak sampah plastik. Nah, sampah plastik ini kan lama baru bisa terurai, ratusan tahun baru bisa terurai, dan penelitian terakhir itu menunjukkan bahwa organisme laut, kemudian garam yang ada diproduksi di Sulsel ini sudah tercemar oleh mikroplastik. Dan itu kalau kita konsumsi bakal jadi penyakit, penyebab penyakit. Jadi selain tentunya kita menjaga sumber daya perikanan, kita juga menjaga lingkungan sebagai tempat hidupnya ikan dan biota laut lainnya. Parepare menjadi lokasi edukasi warga menuntaskan sampah plastik di laut karena diklaim sebagai salah satu daerah yang mendapatkan kiriman sampah plastik saat angin dan ombak kencang. Selain bersih-bersih pantai, tim Dharma Wanita juga menyampaikan edukasi pemanfaatan sampah plastik yang bisa digunakan sehari-hari. Memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat sekitar pantai, anak-anak nelayan, yang mana untuk sampah plastik ya, seperti ini ya, yang berserakan di pantai-pantai itu bisa diambil, terus bisa dibuat yang lebih berguna. Misalnya tadi contohnya ekobrik yang didemokan oleh ibu-ibu Dharma Wanita, bisa menjadi tempat meja, duduk, atau juga bangunan. Jadi sampah plastik yang bisa membuat kerusakan untuk ekosistem laut itu juga bisa kita minimalisir ya, untuk supaya bisa bermanfaat di darat. Melalui edukasi menyadarkan semua pihak tidak membuang sampah sembarang tempat. Mari kita wujudkan lingkungan bersih dan sehat jauh dari barang berbahaya. Tim Liputan melaporkan dari Kota Parepare. Jelang perayaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, pelajar tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Palopo mengikuti karnaval unik dengan tema profesi dan daur ulang sampah. Inilah karnaval unik dengan tema profesi dan daur ulang sampah yang diikuti sejumlah pelajar tingkat Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Palopo. Peserta Taman Kanak-kanak tampil dengan kostum memanfaatkan plastik bekas bungkus sabun, kopi, dan sampo. Selain memeriahkan perayaan kemerdekaan, ajang ini sebagai sosialisasi mengajak anak-anak sejak usia dini menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan sampah plastik untuk menghasilkan produk lain yang bermanfaat. Jaya Raya dengan paket profesinya.
Beragam senjata tradisional dipamerkan di Balai Habibie Ainun, Kota Parepare. Selain upaya melestarikan warisan budaya, ajang ini untuk memeriahkan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Sejumlah pengunjung memadati Balai Habibie Ainun, Kota Parepare untuk melihat pameran beragam senjata tradisional dari berbagai provinsi. Selain upaya melestarikan warisan budaya, acara ini memeriahkan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Yang terbuat dari besi. Nah, tujuannya apa? Pertama itu kita menjalin silaturahim. Itu yang dari sebenarnya pameran ini. Terus yang kedua adalah bagaimana teman-teman itu semakin mencintai budaya Pareo besi. Karena pelestarian Pareo besi itu adalah identitas sebuah bangsa. Pengunjung memanfaatkan momen ini dengan swafoto memegang senjata tradisional yang digunakan saat zaman kerajaan maupun merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Beberapa senjata pusaka yang dipamerkan milik Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Sebagian senjata memiliki gagang dan sarung yang terbuat dari tulang, gigi ikan paus, dan gigi kuda Nil. Benda pusaka apanya yang bisa dinilai? Tekstur bahannya Pak, ketuaannya, jenis-jenis pamor, historinya. Kalau nilai-nilainya seninya Pak seperti apanya yang bisa jadi nilai seni? Teknik lipatan pamornya, Ya, pamornya. teknik lipatan pamor. Kalau gagangnya itu Pak ada saya lihat dari gigi ikan paus, Ya, apa ada semua. dari gigi paus, dari gading, bahkan dari gigi walrus, kuda nil. Nah ini kerisnya Pak dari perwakilan mana saja ini badik-badik yang ada di sini Pak? Rata-rata sih dari komunitas. Maksudnya dari kerajaan ada begitu Pak? Kalau dari kerajaan ada beberapa. Kerajaan mana saja itu Pak? Kalau dari kerajaan sebenarnya barang-barang dulu yang sudah berpindah tangan, yang sekarang ada di anak-anak komunitas. Ya maksudnya dari kerajaan mana itu? Goa, Luwu? Ada, Bone ada. Senjata tradisional badik juga kerap digunakan sebagai pelengkap tari Anggaru. Ada pula senjata pelengkap baju bodo dalam acara kebudayaan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Jelang perayaan kemerdekaan Indonesia, sejumlah lomba digelar Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan di Markas Brimob Kota Parepare. Beginilah keseruan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan saat mengikuti berbagai lomba di Markas Brimob Kota Parepare. Momen memeriahkan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia ini juga diikuti para ibu bayangkari dan putra-putri mereka. Selain mempererat silaturahmi, ajang ini juga untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Sementara itu di Kota Makassar, polisi membagikan ratusan bendera merah putih kepada warga yang belum memasang bendera merah putih. Dengan kendaraan taktis, jajaran Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan menelusuri sejumlah ruas jalan di Makassar untuk membagikan bendera kepada warga. Sasarannya adalah rumah yang belum terpasang bendera merah putih. Pembagian 100 bendera merah putih akhirnya berakhir di Kecamatan Ujung Tanah. Dengan berpakaian lengkap, belasan polisi juga menyusuri sejumlah gang untuk membagikan bendera merah putih kepada warga yang belum memasang bendera. Setelah memasang bendera, polisi tidak lupa memberikan edukasi agar menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih. Pembagian bendera akan terus digencarkan hingga mendekati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.